Akhirnya tugasnya selesai juga. Kabarin Aisyah kali ya. Foto dulu aja. Oke, udah. Kita lihat hasilnya. Kok agak aneh ya hasilnya? Kayak pecah gitu, terus ini kotak-kotaknya apaan waktu di zoom? Kayak gini semua. Heran. Apa ya kotak-kotak ini tuh? Teman-teman pernah ngalamin kejadian kayak tadi nggak? Atau kayak gini? Ini kan gambarnya mulus banget ya. Coba kita zoom ya. Zoom in, zoom in, zoom in lagi. Nah, bakal keluar kotak-kotak kayak foto tadi. Nah, sekarang coba deh lihat lukisan-lukisan ini. Teman-teman tahu nggak persamaan dari lukisan-lukisan ini? Gimana? Nemu persamaan dari lukisan-lukisan itu nggak? Jadi lukisan ini tuh namanya lukisan mozaik. Untuk membuat sebuah lukisan, kita perlu sebuah kotak-kotak kecil untuk membangun sebuah gambar. Dari kelompok tadi, udah nemu belum persamaan dari foto dan gambar ini? Yap, betul banget. Persamaan dari foto dan gambar ini yaitu sama-sama tersusun dari kotak-kotak kecil. Nah, sekarang kita simak yuk penjelasannya. Nah, jadi gini nih teman-teman, proses konversi gambar menjadi gambar digital. Jadi, kalau kalian take foto atau ambil foto pakai kamera digital, kalian atau objek-objek di dalam foto kalian tuh sebenarnya memantulkan energi cahaya loh yang kalian peroleh dari lingkungan sekitar kalian foto. Nah, maksudnya gimana? Misal kalian foto di outdoor nih, kan biasanya kalian kena cahaya matahari ya, kalau misalnya foto outdoor gitu. Nah, nanti objek-objek yang ada di dalam foto kalian, atau malah kalian sendiri, yang akan memantulkan cahaya matahari itu ke lensa kamera kalian. Nah, kalau misalnya kalian foto indoor, mungkin kalian akan memantulkan cahaya lampu nih. Oke, jadi energi cahaya yang sudah kalian pantulkan itu akan melewati lensa, lalu ketemu si sensor nih, sensor kotak-kotak gini nih, yang tersusun atas banyak piksel. Nah, lalu energi cahaya tadi akan dikonversi oleh sensor menjadi tegangan listrik. Tegangan listrik itu ada yang tinggi, ada yang rendah, teman-teman. Bisa tahu tinggi rendah itu dari mana? Dari energi cahaya yang ditangkap. Semakin cerah atau intensitas cahayanya semakin tinggi, maka sensor akan mengubahnya menjadi tegangan listrik yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, kalau misalnya sensor menangkap energi cahaya yang rendah gitu, dia akan mengkonversi menjadi tegangan listrik yang rendah pula. Nah, tegangan listrik ini, tinggi rendahnya tuh punya andil loh teman-teman. Ke warna piksel yang dihasilkan, semakin tinggi tegangan listriknya, maka warna piksel yang dihasilkan pun akan semakin terang. Hingga kalau paling terang tuh putih teman-teman. Nah, kalau misalnya semakin rendah intensitas cahaya yang ditangkap oleh sensor, maka dia akan mengkonversikan menjadi tegangan listrik yang rendah, kemudian warnanya mendekati hitam teman-teman, semakin gelap. Atau yang paling gelap tuh hitam teman-teman. Nah, setiap warna-warna ini tuh sebenarnya punya kode-kode tertentu loh teman-teman, punya nilai. Semakin cerah warna pikselnya, semakin tinggi pula nilainya. Nah, semakin gelap warna pikselnya, semakin rendah juga nilainya teman-teman. Nah, nilai pembacaan intensitas mewakili elemen pada matriks di dalam gambar digital. Nah, jadi nilai-nilai pada piksel-piksel ini nih teman-teman yang disusun, dia nanti akan membentuk sebuah matriks. Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Nah, sebelumnya, apa itu matriks? Jadi, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nih, baris sih teman-teman, kalau teman-teman lihat. Sekumpulan bilangan kan, disusun atas baris dan juga kolom nih yang vertikal teman-teman. Baris itu horizontal, lalu kolom itu vertikal. Nah, serta ditempatkan di dalam tanda kurung, baik kurung biasa maupun kurung siku. Untuk matriks ini kebetulan ditempatkan di dalam kurung siku. Nah, suatu matriks biasanya diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Kalau matriks yang digambarin ini namanya matriks A, teman-teman. Lalu matriks juga memiliki ukuran atau ordo. Nah, ukuran ini diperoleh dari banyak baris dan banyak kolom dari si suatu matriks, teman-teman. Nah,
matriks A ini, karena dia punya 5 baris dan juga 5 kolom, maka dia memiliki ordo 5 kali 5. Nah, kita nulisnya dari barisnya dulu ya teman-teman, baris, karena kan tadi bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom ya. Baris, baru setelah itu kolom nih. Kebetulan karena jumlah baris dan kolomnya sama, jadi 5 kali 5 nih teman-teman. Oke, selanjutnya, apa hubungan matriks dengan piksel gambar? Seperti yang udah aku kasih tahu tadi, kalau misalnya warna piksel itu semakin terang, maka nilainya semakin besar kan teman-teman. Kalau misalnya warnanya semakin gelap, maka nilainya semakin kecil gitu. Nah, lihat nih, kita bisa buktiin di sini. Nih, yang warnanya semakin mendekati putih, dia nilainya lebih tinggi nih dibanding dengan sebelahnya yang warnanya lebih gelap nih. 251 sama 181. Nah, ini ada yang lebih gelap lagi nih teman-teman. Berapa nilainya? Nilainya 68 nih teman-teman, 68. Terus ada yang sebelahnya lebih gelap lagi. Semakin kecil pula nilainya, yaitu 41. Nah, nilai-nilai dari piksel ini, dia disusun seperti ini teman-teman. Lihat, membentuk matriks kan? Membentuk matriks X nih kalau di sini. Dengan ordo 9 kali 7, berarti dia punya 9 baris dan 7 kolom, teman-teman. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai piksel nih, teman-teman. Umumnya nilai piksel itu berkisar antara 0 sampai 255. Kalau dalam grayscale, 0 itu berarti hitam dan 255 itu berarti putih. Lalu 1 sampai 254 berarti abu-abu. Mulai dari abu tua sampai abu muda. Nah, lalu kalau dalam RGB, semakin tinggi nilai, semakin cerah warna yang dihasilkan. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil nilai, maka semakin gelap warna yang dihasilkan. Next, ada macam-macam representasi gambar dengan matriks. Yang pertama ini ada binary image, yang kedua ada grayscale image, dan yang ketiga ada red, green, blue atau RGB. Nah, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh temen aku nih. Gambar ini mungkin terlihat seperti gambar biasa, tapi gambar ini dapat direpresentasikan sebagai binary image karena hanya memiliki dua warna, yaitu hitam yang dilambangkan 0 dan putih yang dilambangkan 1. Dari kode warna gambar tersebut, kita dapat memperoleh bentuk matriks dengan ordo 7 kali 7. Grayscale image. Pada grayscale image, terdapat 256 kode warna. Kode 0 mempresentasikan hitam, kode 255 mempresentasikan putih, dan kode 1 sampai 254 mempresentasikan abu-abu. Dari gambar ini, kita dapat memperoleh matriks 7 kali 7. RGB. Gambar dipresentasikan sebagai matriks G. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berupa triple, X1, X2, dan X3, di mana X1 adalah intensitas warna merah, X2 adalah warna hijau, dan X3 adalah warna biru. Intensitas masing-masing warna berada dalam rentang 0 sampai 255. Gimana? Sekarang udah nggak bingung lagi kan? Udah dulu dari kita. Bye-bye.